Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik yaitu sudahkah kita berbakti kepada Ibu. Nah, di segmen kedua ini Kiai Haji Zainur Rafiq akan memberikan pesan atau tausiah kepada kita semuanya. Bagaimana janji-janji Allah bagi anak yang berbakti kepada Ibu. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita Ustadz Taufikur Rahman, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian dan pemirsa di tanah air. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada siang hari ini lewat TV One Damai Indonesiaku, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meyakini bahwa di dunia ini Allah ciptakan wasilah untuk menembuskan kehidupan kita yang ada di dunia menembus ke langit. Untuk menembuskan kehidupan di dunia kita bisa tembus ke akhirat. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah jadikan di dalam kehidupan keseharian kita menjadi wasilah terkoneknya dunia ke akhirat, dari bumi ke langit ini. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Taufikur Rahman, yang diistilahkan dengan birru al-walidain. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu bapak, saya punya sahabat, beliau awalnya preman, sekarang sudah mu'alaf lah. Setiap bertemu dengan saya, beliau selalu meneteskan air mata, kemudian bercerita, dan rata-rata ceritanya itu, apa gerangan? Beliau selalu cerita, Ustadz, semasa hidup ibu saya minta sedikit saja, minta diberikan dorongan roda, karena saya sibuk, karena saya tidak punya waktu. Padahal pada waktu itu, saya kerja di Jakarta, ibu saya di Bandung. Kesempatan banyak sekali, mau beli 2, 3 aja gampang. Tapi tidak ada kesempatan, sampai akhirnya ibunya meninggal. Roda tersebut yang tidak seberapa belum terbelikan, dan penyesalannya sampai saat ini. Ada jemaah saya, pulang haji, pulang umroh, Ustadz, saya mau cerita. Ketika bercerita, bla 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 bla, banyak sekali masalahnya. Masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah bisnisnya. Kemudian nggak tahu kenapa ibu bapak, saya mengarahkan satu pertanyaan saja. Ibu, orang tua masih ada? Hanya dengan pertanyaan itu ibu tersebut menangis. Saya bilang, kenapa ibu? Ustadz, saya baru dapat jawabannya. Dari pertanyaan Ustadz, ternyata mungkin kehidupan saya, susah saya, banyak masalah saya, karena saya termasuk orang yang tidak memperhatikan orang tua saya. Orang tua saya di Jawa, saya sibuk ke sana kemari dari Sabang sampai Merauke, terus berlari-lari ke sana kemari, mengejar karir. Sampai ibu saya meng-SMS, nah pulang ke rumah, ibu pengen ketemu. Saking sibuknya, tidak sempat bertemu, sampai Allah memisahkan jasadnya dari raganya. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi siang hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk merenung bersama bahwa Allah ciptakan satu energi besar dalam kehidupan kita untuk mengkonekkan kita dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan surga ibu dan bapak, dan kita ketahui surga itu di dunia dan juga di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti dengan kalimat bahasa Arabnya rahima anfu, sampai 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya, kalimat rahima anfu itu ibu dan bapak dalam bahasa Arab,
Wah, kasar sekali dan sangat-sangat disayangkan sekali. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki orang tua dalam kondisi beliau telah sepuh dan summa tidak menjadikannya masuk di dalam surganya Allah. Ibu dan bapak, saya ingin menyatakan dengan hadis ini bahwa jika seandainya di rumah kita masih ada orang tua kita, itulah surga kita, Bu. Apalagi kalau orang tua kita telah sepuh. Seandainya, mohon maaf, seandainya ibu dan bapak karena sibuk masukkan orang tua kita di panti asuhan, tobat ibu dan bapak. Ambil cepat orang tua kita, kemudian kita usahakan semaksimal mungkin berikan yang terbaik dengan kemuliaan, dengan energi kita. Ibu dan bapak, seorang Hasan Al-Bisri menggambarkan, sampai pun pahalanya ibadah umrah dan ibadah haji. Dan kata beliau, sampai pun jihad fisabilillah, kata beliau, lebih baik saya mengusap-ngusap tangan ibu saya dalam kondisi beliau tengah sakit. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian dan para pemirsa, kita telah tahu bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sangat-sangat terkenal di langit, sementara di dunia tidak ada yang tahu siapa gerangan. Uwais Al-Qarni. Kenapa? Ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Uwais, apa gerangan amalan engkau sehingga engkau terkenal di langit, sehingga engkau dikatakan kata Rasulullah sudah masuk di dalam surganya Allah. Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya apapun, saya tidak punya uang, saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya kuda, saya tidak punya apapun, tapi saya punya keyakinan, saya punya keinginan, saya tidak ingin mengecewakan ibu saya. Sampai pun ibu saya, ya Uwais, saya ingin ke Mekah bersama Rasul. Karena saya tidak punya apapun, saya gendong sampai ke Mekah. Allahu Akbar. Ibu dan bapak, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah satu jimat yang luar biasa. Bersyukur seandainya ibu dan bapak di rumah masih ada orang tua. Kembalilah ke orang tua, syukurilah, muliakan mereka. Berikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena mereka adalah kunci keberhasilan kita di dunia dan juga di akhirat. Ibu dan bapak, apalagi kalau kita punya anak-anak, ajak anak-anak kita datang nungguin orang tua kita. Sampai pun orang tua kita tertidur, kita tungguin. Biar anak kita melihat kita. Biar anak kita pun memberikan apresiasi yang sama seperti apa yang kita lakukan dengan orang tua kita. Dan apa yang terjadi, sekali kita sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman tadi, sekali kita menggores hati orang tua kita, hancur hidup kita ibu dan bapak. Alqamah seorang sahabat Rasul, beliau adalah hafidz Quran, beliau seorang ustadz, beliau seorang yang diberikan apresiasi baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayatnya susah sekali meninggal. Sampai Bilal bin Rabah bilang ke Rasul, ya Rasul kau begini. Apa kata Rasulullah? Datangi ibunya. Kemudian ibunya berkata, memang dia anak saya. Betapa tersinggungnya saya dengannya. Ampuni ya ibunda, susah sekali. Susah ibunya mengampuni. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Kumpulkan sesuatu yang bisa untuk membakar dia hidup. Ditanya lagi, kenapa ibu? Kok seperti sejauh itu? Ibunya mengatakan, huwa yufaddilu zaujatahu. Dia lebih mementingkan anaknya. Dia mementingkan istrinya. Padahal dia yang aku lahirkan, dia yang aku besarkan, dia yang aku didik. Setelah menikah, dia lebih memperhatikan istrinya yang dia cintai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa di rumah, mari kembalikan ke jimat yang Allah ciptakan di rumah kita. Dia adalah orang tua kita. Dia adalah orang yang menghadirkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita, dan bahkan mungkin mengguyur kita dengan doa-doa terbaiknya.
Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua kita. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Zainur Rafiq yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat durhaka kepada ibu-ibu kita. Nah pemirsa, kita akan buka segmen tanya jawab di segmen 3 dan juga 4 nanti. Namun sebelumnya Abi Pantun atau guru kita Ustaz Taufikur Rahman sudah siap-siap berbagi berkah kepada bersama jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Bu, Ibu, Masya Allah, ada topi, ada tasbih kokah. Cakepnya mana? Ada topi, ada tasbih kokah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duitnya? 1 juta loh. Bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manfus. Yoi, siapa yang bisa jawab maka dapat hadiah dari Luwak White Coffee, uang 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Ya, apa pertanyaannya? Nggak jauh yang kita bahas. Tadi di segmen awal saya menyebutkan ayat perihal berbakti kepada kedua orang tua dirangkaikan dengan perintah Allah. Terdapat di surah apa, ayat berapa? Oh, yang laki duluan. Sini, Masya Allah, yang jauhan. Sini nak. Yo, silakan sebelah sini. Yuk, ada pesana kamera. Siapa namanya? Nama saya Bintang, Pak. Sahabat masjid. Betul, sahabat masjid. Ya, siap ngasih jawabannya apa? Jawabannya adalah surat Luqman ayat 14. Betul nggak? Alhamdulillah, Bu. Ibu, kesentul minum teh hangat. Jawabannya betul banget. Alhamdulillah, hadiahnya buat Ananda, tolong diterima. Jangan lupa ya, potong pajaknya. Ya, senang nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Ikutin terus ya. Karena apa? Karena ke Pondok Kopi naik mobil jeep, Luwak White Coffee makin ajib. Jangan kemana-mana, pokoknya kita ngaji lagi. Bahasa pantun saya, naik ke atap ngemil duku. Tetap di Damai Indonesiaku.